Kihoto, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita masih melanjut ya topik kita yang kemarin lagi mengenai kebahagiaan. Nah, sudah 3 kali hari ini topik yang ketiga, sudah bahagia belum? Ya, jadi ketika kita bilang masalah kebahagiaan, nah di dalam kebahagiaan ada keinginan ya. Bante kasih contoh. Ketika Anda misalnya ketika mungkin yang masih muda mereka pacaran, apa yang kalian pikirkan? Itu bahagia bukan? Bahagia, betul nggak? Ketika orang yang sudah menikah dengan bekas pacarnya, ya kan? Bahagia nggak? Bahagia. Setelah, kok Bante jawab bahagia bukan kalian? Setelah mempunyai anak, bahagia nggak? Bahagia. Nah, kemarin Bante kasih contoh lagi, masalah gelas ya kan? Terus ketika suatu saat gelasnya dipecahin sama anak, bahagia atau marah? Ya kan? Bahagia atau marah? Katanya punya anak bahagia, kenapa dimarahin? Nah, jadi ini masalah mengenai kita, ya kan? Karena kenapa? Kita yang memiliki kemelekatan. Ternyata memiliki kemelekatan itu menjadi sumber derita. Nah, ini Sang Buddha bilang. Jadi yang ketika kita marah kepada anak, kita melekat sama siapa? Hah? Sama gelas, ya kan? Karena kita melekat sama gelas, ketika gelas ini pecah, kita muncul kemarahan, ya kan? Nanti kalau anak sudah mulai besar, ya kan? Nah, sudah mulai mungkin kuliah di luar, baik di luar Jakarta lah, di luar Jakarta misalnya. Nah, orang tua bagaimana sekarang setelah posisi ini? Kangen anak ya kan? Aduh, dulu di rumah diomelin, ya kan? Setelah anaknya pergi, cari. Nah, ini kemelekatan ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, Sang Buddha selalu bilang kepada kita, kebahagiaan yang kita cari di sini semuanya itu nggak kekal ya, karena selalu berubah. Nah, sehingga kalau kita melekat pada suatu perubahan, kita akan apa? Ketika kita melekat pada sesuatu yang kekal, itulah yang membuat kita menderita. Betul nggak? Oh, waktu lihat mungkin foto waktu masih muda. Aduh, waktu masih muda saya seperti ini. Sekarang sudah seperti ini. Ya, mungkin bapak-bapak waktu masih muda six pack, sekarang one pack udah. Ya, ibu-ibu juga lain ya. Ketika masih mudanya bagaimana, setelah sekarang sudah bagaimana. Nah, kalau kita melekat sama yang dulu, itu juga akan membuat kita menderita. Kita tidak menerima yang namanya perubahan. Di dalam setiap perubahan, kadang-kadang selalu ya kita diikuti dengan 5 racun ya. Sang Buddha selalu bilang sama kita, di dalam keseharian kita ada 5 racun. Nah, 5 racun ini apa? 3 yang sudah kita tahu, loba, dosa, moha, ya kan? Yang berikutnya, racun berikutnya adalah kemarahan. Niat-niat yang jahat ya. Dan yang pikiran yang kelima adalah yang malas, niat yang malas. Jadi 5 racun ini 24 jam ada sama kita semua. Bapak Ibu pernah mimpi marah-marah nggak? Ya, pernah mimpi marah-marah nggak? Dedek pernah nggak marah-marah waktu mimpi? Ya kan? Kadang-kadang ketika kita mimpi kita pernah marah nggak? Pernah, ya. Kadang-kadang ketika Anda mimpi, misalnya yang punya keserakahan, tadi sudah mau dapat mobil kebangun. Ada loba nggak? Ada. Jadi 5 hal ini, 5 racun ini mengikuti kita 24 jam. Nah, sekarang kerugian bagi kita yang mengikuti 5 hal ini. Ya, bagi kita yang tidak mengontrol 5 hal ini dengan baik, itu Sang Buddha bilang adalah kerugian besar. Nah, sekarang Bante mau cerita kerugian besar tentang iri hati. Ya kan, tentang iri hati.
biasanya orang yang suka iri kenapa? Karena saya mau number one. Betul nggak? Boleh nggak orang nomor lebih tinggi dari kita? Kalau orang yang suka iri hati? Hah? Nggak boleh, ya kan, posisi saya. Karena kalau saya nomor satu berarti saya bahagia. Kalau saya number one, saya bahagia. Kalau saya number dua, saya nggak bahagia. Saya marah, iri. Nah, jadi ada satu cerita di zaman Sang Buddha. Ya, ini adalah salah satu cerita Petawatu. Di zaman Sang Buddha ada seorang pengelana, ya. Di zaman itu masih pengelana, ya, masuk keluar hutan. Nah, kemudian di tengah-tengah hutan, Bapak Ibu, dia melihat ada hantu, ya. Nah, ada hantu yang di sini tidak menggunakan pakaian, kemudian badannya koreng, ya kan? Badannya ini banyak dengan luka. Setelah itu juga badannya mengeluarkan bau busuk, ya, bau busuk. Jadi ada satu pengelana ini lewat, dia melihat kondisi seperti ini. Pengelana ini tentunya sangat kasihan, ya kan, kebetulan yang menjadi hantu adalah wanita. Dia adalah seorang wanita. Pengelana ini kasihan, sampai pengelana bilang, boleh nggak saya mau bertanya, kamu ini siapa? Ya kan, nah ini pengelananya berani, ya. Kalau kita mungkin ketemu begitu udah kabur. Ya kan, ini pengelananya berani. Ditantang sama pengelananya, boleh nggak saya mau bertanya, kamu ini siapa? Nah, ketika ketemu dengan Peti, ya, namanya Peti. Kalau cowok Peta, ya. Ketika ketemu dengan Peti ditanya. Nah, sehingga si Peti ini bercerita bagaimana sampai dia jatuh ke alam hantu kelaparan dengan kondisi yang sangat jelek seperti ini. Jadi dikatakan, ya, waktu dia hidup, ya, waktu dia sebagai manusia, dia adalah istri pertama. Nah, jadi kalau cowok-cowok, ya, hati-hati, jangan ambil dua, ya. Satu aja nggak habis, apalagi dua, ya. Nah, jadi Peti ini adalah istri yang pertama, ya kan, istri yang pertama. Kemudian, ya, namanya ada yang number 2, kira-kira bahagia apa tidak? Dia nggak bahagia, marah, iri, tapi mau gimana? Ya kan, suami loba mau 2 gimana? Masa kita ya ikutin lah, ya. Kan punya suami juga bahagia, tapi ketika punya jadi 2 jadi saingan, ya kan, marah, iri hati. Nah, jadi apalagi kan ketika suaminya waktu itu belikan baju yang baru, ya kan, belikan parfum yang baru. Memang suaminya orang kaya, jadi dua-duanya sebenarnya diperhatikan, ya. Beli kasur yang baru, kasih kamar yang baru. Nah, tentunya dia marah, ya, iri, dengki, dendam. Nah, sehingga satu ketika dia suruh pembantunya, yang namanya kan kalau istri pertama penguasa rumah kan, pembantu pasti dengar dia. Jadi parfum yang digunakan ditukar, ya. Jadi isinya itu ditukar dengan ramuan. Jadi ketika dipakai ini, cairan ini akan menyebabkan gatal-gatal, ya. Nah, jadi dikasih. Begitu si istri yang kedua, ya, saingannya ini pakai, gatal-gatal. Kemudian ketika dia berkunjung, suaminya pas beli baju baru. Dia lihat baju ini, dia buang. Nah, terus pokoknya barang-barang yang dikasih sama suaminya, itu kalau isinya nggak ditukar, ya, ininya dibuang. Nah, sehingga Bapak Ibu berkat, ya, akibat karma buruk inilah, ya, akibat karma buruk inilah akhirnya dia secara tidak sengaja terlahir di alam peta, ya, di alam hantu kelaparan dengan kondisi yang seperti tadi. Nah, tentunya ini sangat menyedihkan, ya. Ini sangat menyedihkan. Nah, kemudian si
pengelana ini bertanya kepada dia, terus bagaimana cara saya menolong kamu? Ya kan? Nah, kemudian dia bilang, oh, di kampung itu ada kumpulan biku sangga. Ya, kamu tolong pergi berbuat baik atas nama saya. Nah, jadi pergi berbuat baik atas nama saya. Nah, sehingga si pengelana ini karena mau menolong makhluk ini, dia pergi. Ya, kemudian berdana kepada biku sangga dan melimpahkan jasa. Nah, singkat cerita, si Peti ini terlahir di alam yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu, dari cerita ini Bante mau ingatkan kita ya, bagaimana tujuan kita, tujuan hidup kita yang pertama itu adalah bahagia. Ya, di poin yang pertama dari tanggal 5 Maret ya, sampai ceramah yang minggu lalu, Bante selalu ingatkan kepada kita, poin kita adalah untuk bahagia. Betul nggak? Tetapi kita mau bahagia, jangan sampai kita menggunakan cara yang salah. Ya kan? Seperti cerita yang baru-baru ini. Dia mau apa itu tadi? Dia mau bahagia sama suaminya. Ya, dia sebenarnya mau menyingkirkan yang nomor 2, tetapi menggunakan cara yang salah. Sehingga penderitaan akan datang kepada siapa yang membuat ini. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu bertanya, atau mungkin ibu-ibu penasaran, terus suaminya jadi apa, Bante? Ya, suaminya nggak ada di cerita. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi itu yang Anda harus ingat. Ketika kita melakukan hal yang buruk, inilah ya. Jangan sampai perbuatan buruk ini datang kepada kita. Ya, oleh karena itu Sang Buddha selalu bilang menjadi bahagia dengan cara yang baik dan benar. Ya, baru cerita yang berikutnya. Cerita yang berikutnya ada juga mengenai mau hantu lagi ya. Nah, jadi yang kedua ini juga sama ya. Dia punya kebencian. Ya, dia punya kebencian. Nah, kalau yang kedua ya, kita ambil cerita dari Patacara. Bukan Patacara, Cinca. Nah, Cinca. Di India kuno ya, di India kuno, di zaman Sang Buddha, ketika ajaran Buddha ini mulai berkembang, ya, agama yang ada di waktu itu adalah agama Brahmana. Mereka juga merasa tersaingi. Ya kan? Karena kenapa? Karena menganggap banyak umat-umat itu yang bersimpati kepada Sang Buddha. Mereka berdana kepada Biku Sangga. Mereka tidak berdana lagi sama Brahmana. Nah, walaupun di zaman itu Brahmana dan Biku tidak boleh menerima dana berupa emas dan perak. Tetapi yang menjadi perebutan adalah perebutan umat. Perebutan umat di sini untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok. Ya, ada 4 kebutuhan pokok para pertapa, yaitu makanan, jubah, kemudian obat-obatan dan tempat tinggal. 4 ini. Nah, inilah yang menjadi saingan. Bukan masalah duit ya. Kalau mungkin Bapak Ibu buka toko, omset yang dicari, ya kan? Kalau ini bukan, tapi mencari makanan. Nah, sehingga di situ mulai iri-irian. Nah, pada para pertapa Brahmana ini pikirkan bahwa bagaimana caranya mereka mau bikin gosip, bikin viral, supaya orang-orang itu berhenti mengikuti Sang Buddha. Ya, singkat cerita, mereka mencari seorang Brahmana, putri Brahmana yang cantik, namanya Cinca. Nah, si Cinca ini diatur sedemikian rupa, jadi setiap malam setelah Sang Buddha ceramah, ya, setiap malam Sang Buddha ada ceramah di Wihara Sawati, kemudian orang-orang pulang
Nah, Cinca ini baru datang. Ya, Anda bisa bayangin ya, orang-orang pulang dari wihara, Cinca ini sudah dandan gitu kan, datang. Bukan cuma kejadian satu kali, ya kan? Hampir setiap saat orang-orang sudah pulang, Cinca ini datang. Tetapi datang ini sebenarnya bukan datang ke wihara, tapi lewat gitu. Jadi misalnya dia arahnya ke sana, tapi sengaja lewat dibelokin ke wihara. Jadi orang-orang bertanya kemana? Kamu mau kemana? Oh, saya mau mengunjungi wihara, mengunjungi Sang Buddha. Setiap kali. Nah, jadi ini menjadi viral ya. Viral. Viralnya bukan di TikTok, bukan ya. Viralnya di mulut ke mulut. Oh, kok malam-malam ada wanita cantik ke Jetawana, ya ngapain itu orang? Nah, gitulah. Ya kan? Nah, pada akhirnya satu ketika sudah sekian lama dia mau bikin heboh. Akhirnya dia menggunakan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak ceritanya? Dia mengambil kayu, ya, kayu, kemudian bikin perutnya seperti orang hamil, ya, baru diikat sedemikian rupa, pokoknya seakan-akan orang hamil. Kakinya dipukul, ya, dipukul sedemikian rupa jadi bengkak-bengkak, ya, jadi kayak orang hamil gitu. Jadi seakan-akan beneran hamilnya, ya. Nah, begitu dia jalan sampai di depan wihara, kebetulan waktu itu Sang Buddha sedang ceramah, ya. Jadi Sang Buddha sedang ceramah, banyak orang yang datang, kemudian dia datang di tengah-tengah keramaian, ya. Misalnya lagi begini nih rame, kemudian dia tengah-tengah datang. Nah, dia tunjuk-tunjuk Sang Buddha. Pertapa, ayo tanggung jawab. Anak kita sudah mau lahir. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya kan? Langsung heboh, ya, langsung heboh. Semua yang datang langsung heboh. Para bante yang belum arahat mereka bingung, ya kan? Umat-umat yang belum mencapai kesucian juga bingung. Aduh, kok Sang Buddha begini, ya kan? Katanya mengajarkan yang baik, tapi malah bikin Cinca ini hamil. Kemudian Sang Buddha dengan tenang, nah, Sang Buddha bilang, wahai Cinca, hanya saya dan kamu yang tahu. Nah, di situ Sang Buddha nggak marah, ya. Di situ Sang Buddha nggak kaget. Nah, di situ Sang Buddha nggak apa ya. Kalau bayangkan Anda dibegitukan bagaimana? Ya kan? Ada satu di apa? Satu di IG apa di TikTok, Banda sempat lihat satu konten. Ya, kurang lebih seperti itu. Orang lagi nanam, dia punya lahan, tiba-tiba ibu ini datang. Bu, jangan tanam di tanah saya ya. Ini saya bawa suratnya. Ibu kan kaget kan? Ini tanah saya dari kapan? Kamu baru datang. Tapi ini apa konten. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi waktu itu Sang Buddha nggak marah. Sang Buddha tenang. Nah, ketika itu Sang Buddha cuma bilang, hanya kamu dan saya yang tahu. Ya. Setelah ngomong ini, kemudian Saka Dewa Indra, ya, dengan kekuatannya mengirim para dewa menjadi tikus. Kemudian menggerogoti kayunya, ya, pengikat kayu. Kemudian kayu ini jatuh. Nah, ada kayu yang jatuh kena kakinya Cinca dan langsung jatuh ke lantai. Nah, disitulah neraka langsung terbuka, ya kan? Dan di depan banyak orang itulah Cinca masuk ke dalam neraka. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi niat jahat dan lain-lain ini akan mencelakakan siapa yang membuatnya, ya. Kalau mau cerita tentang orang masuk neraka, banyak ya di agama Buddha. Ada Cinca, kemudian ada Dewa Data, ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada 3 atau 4. Siapa lagi? Raja siapa? Kalau Dewa Data Anda sudah pasti tahu ceritanya. Nah, baru ada raja apa? Subha Buddha, ya, papa dari Pangeran Bante Dewa Data.
Pak mertua dari sang Buddha sendiri, ini Raja Subhabuddha. Karena dia marah sama sang Buddha, malu, ya kan? Anak dia, ya saudara, ditinggalkan sama sang Buddha menjadi pertapa ya di waktu jadi Siddhartha. Jadi dia malu, akhirnya dia marah sekali sama sang Buddha. Nah ini akhirnya dia juga termasuk masuk ke dalam neraka. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, kejahatan yang dilakukan dengan alasan oh supaya saya bahagia, ternyata ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Kebahagiaan kita nggak boleh paksakan ke semua orang. Kebahagiaan sesuai dengan keinginan kita nggak bisa paksakan ke semua orang. Kemarin Bante sudah kasih contoh ya kan. Kalau anak-anak bahagianya bagaimana? Kalau yang masih kuliah bagaimana kalau mau bahagia? Main game, belajarnya di kafe. Kemarin satu anak umur 15 tahun Bante tanya, kamu bagaimana kalau belajar? Pernah nggak ke rumah sini belajar? Oh enggak Bante, kita sekarang nggak belajar di rumah teman. Hah? Belajar di mana? Kalau belajar kelompok. Kita mah ngafe Bante. Wah hebat ya anak-anak sekarang SMP. Kelas 3. Nah itu kan. Jadi semua orang punya cara untuk berbahagia. Dan ini ternyata nggak bisa kita paksakan Bapak Ibu ya. Jadi di sini ketika Anda tahu bahwa kebahagiaan ini kebahagiaan karena keinginan kita sendiri, egoisnya kita nggak bisa paksakan. Betul nggak? Coba kalau Bante egois juga kan, umat Buddha harus meditasi. Kalau nggak meditasi jam 12 nggak boleh pulang, saya kunci. Anda bagaimana? Ngamuk sama Bantenya ya. Minggu depan nggak mau datang lagi. Nah ini ya, jadi keinginan kita itu nggak boleh kita paksakan. Ya, jadi ketika nanti Anda di rumah, nah Anda harus punya pemikiran yang lebih clear tentang ini. Sehingga ketika kita punya pemikiran clear tentang ini, konflik-konflik yang ada di rumah itu berkurang. Ya, konflik-konflik yang ada di rumah itu berkurang. Keinginan kita banyak, ya, masalah kita tambah banyak. Ini adalah sumber, ya. Sehingga ketika Bapak Ibu punya yang seperti ini di rumah, Anda harus sabar, harus bersyukur. Ingat 3 sesi yang Bante sudah cerita ini, ya, karena Bante tahu di rumah tuh lebih susah. Kalau Bante sama Sang Buddha, Bante duduk, Sang Buddhanya senyum, aman. Ya, tapi kalau Anda nggak bisa. Anak Anda mau ini, mau itu, suaminya mau ini, istrinya mau itu, nggak bisa. Ya, jadi harus ekstra kesabaran, harus paham bahwa harus punya lebih pemikiran yang luas. Ya, kalau kita bilang empati, mudita cita. Mudita cita ini salah satu Anda buat latihan, ya, latihan untuk di rumah. Anda harus punya prinsip yaitu mencocokkan sepatu orang lain. Pernah dengar nggak kisah ini? Ya kan? Nggak boleh Anda paksakan sepatu Anda itu harus kasih ke orang lain. Nah, keinginan Anda nggak boleh kasih ke orang lain. Harus kadang-kadang kita mencocokkan sepatu orang ke sepatu kita. Ibaratnya kita harus mengkondisikan apapun dari orang lain buat kita. Kita harus menerima harus menerima dan memikirkan keadaan orang lain. Ya. Keadaan orang lain. Misalnya sudah janjian, oh hari ini mau ngedate di Taman Anggrek. Jam berapa, Beb? Jam 7. Kok sudah 7.15, Beb belum datang-datang? Gimana? Ya kan? Jangan langsung marah. Oh, langsung blok nomornya. Ya, siapa tahu bannya kempes, ya kan? Siapa tahu airnya mati belum mandi. Ini kan ada kondisi-kondisi kan. Jadi disitulah kita harus berusaha untuk empati, ya kan? Empati. Dan juga berpikir positif bahwa oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini. Jangan yang negatif dulu, ya. Jangan yang negatif dulu.
Nah, dengan cara inilah Bapak Ibu bisa pelan-pelan bahagia. Bante yakin yang Bante sebutkan tadi nggak gampang. Ini harus dilatih. Ya, ini harus dilatih. Ini harus direnungkan. Setiap kali Anda punya face dengan problem, Anda harus hadapi. Anda harus hadapi. Pengertian kepada orang itu penting ya. Anda pengertian dulu, baru Anda hadapi. Nah, dengan cara inilah kebahagiaan itu pelan-pelan menjadi milik Bapak Ibu. Ya, kebahagiaan itu pelan-pelan menjadi milik Bapak Ibu. Kalau Anda semua mau ngambil, itu nggak bisa Bapak Ibu. Tangan kita cuma 2. Kalau kita mau ngambil semua itu nggak bisa. Ya, ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita pegang. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat pagi hari ini. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Ya, masih ada waktu. Kalau mau bertanya silakan. Kalau sudah enggak, ya kita tutup ya. Karena mau siap untuk malam. Nanti malam ada apa? Topik dikubur atau kremasi. Nah, itu malam. Kalau Anda mau bikin pertanyaan dari sekarang sudah boleh ya. Nanti tulis, nanti malam tinggal dibaca. Tapi jangan tanya ya, Bante mau minta tutorial yang dikubur sama dikremasi gimana. Oke, ada mau bertanya dulu? Atau sudah nggak ada? Oke ya, nanti kita sudahi untuk sesi siang hari ini. Semoga dengan kebajikan ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Dan semoga kita semua selalu memiliki kondisi, potensi yang baik untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan di masa mendatang. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.